Qin Yichan menggigil, dan dia juga mengangkat Dewa Devouring Golden Gu. Orang itu benar-benar tidak pilih-pilih, dan dia jelas bukan hanya seorang vegetarian. Jenis pisau sihir, senjata ajaib, baju besi ajaib, itu lezat baginya. Bayi ulat sutra emas di depanku seharusnya tidak menjadi vegetarian. Qin Yichan sedang merenungkan apakah dia telah bersama Putri Wenxing untuk waktu yang lama, dan secara misterius menyebarkan kemampuannya untuk menyinggung orang lain. Tetapi tiba-tiba melihat bahwa tubuh Putri Wenxing semakin besar. Pada saat itu, mata Qin Yichan menyala, ruang di lengan bajunya dipulihkan, dan mereka bisa kembali ke bentuk tubuh normal. Desir. Pakaian brokat surgawi luar biasa, tampak kecil dengan lengan ganda, tetapi sebenarnya mereka memiliki ruang tersembunyi, yang cukup bagi Qin Yichan untuk meregangkan sosoknya. Dan ketika Qin Yichan juga tumbuh lebih besar, bayi ulat sutra emas, dari kebutuhan untuk melihat ke atas, secara bertahap menjadi. Yah, itu tidak kecil. Melihat bayi ulat sutra seukuran kakinya sendiri, Qin Yichan mengucapkan kekaguman yang tulus, tetapi seringai di sudut mulutnya membuat mantannya curiga bahwa itu adalah ejekan yang tulus. Anak kecil, tidak bisakah kamu menjadi lebih besar? Bayi ulat sutra itu menangis beberapa saat, mengingatkan Qin Yichan tentang anjing tersesat yang diambil oleh Nona Miaohan ketika dia masih kecil, dan anak anjing yang baru lahir itu hanya melolong dengan gigi dan cakar. Jangan terlalu manis. Qin Yichan mengerti pada saat itu bahwa jika itu benar-benar bisa tumbuh lebih besar, roh penjaga cucu surgawi tidak akan pernah terbiasa dengannya. Hebat sekali. Bukankah kamu hanya pedang yang patah? Siapa yang menjadikanmu ras manusia? Jangan menjadi ras manusia. Bayi ulat sutra membungkuk dan terbang ke Qin Yichan dengan kekuatan lompatan yang besar. Meskipun tidak ada anggota tubuh lembutnya seperti pukulan dan tendangan, dan dia sangat tidak puas dengan transformasi yang terakhir menjadi ras manusia. Namun, Qin Yichan memegang bayi ulat sutra di satu tangan dan membiarkannya memelintir. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah dia telah menangkap jangkrik dengan Miao Han di musim panas ketika dia berusia 7 tahun, berpikir bahwa dia telah menangkap hati Miao Han. Biarkan aku pergi. Qin Yichan mengabaikan raungan naga jahat, seperti itu. Dia memandang si kecil, hanya untuk merasa sangat lucu. Tapi setelah beberapa saat, dia perlahan mengerutkan kening. Ini adalah roh penjaga Ratu Tianxun. Apakah itu terlalu lemah? Bukankah itu berarti Tianxun Yang dan Fang Niulang sama-sama kuat di alam kaisar? Lalu roh penjaga mereka, bagaimana bisa begitu lemah sehingga dia bisa mengambilnya dan bermain dengannya? Tianxing, berikan aku pria kecil itu. Pada saat ini, Feng Nianwu tidak tahan lagi. Dia tahu identitas Qin Yichan, tetapi dia khawatir tentang hubungan masa depan antara roh penjaga dan Qin Yichan. Kalimat pertama ketika kami bertemu untuk pertama kalinya telah benar-benar menyinggung roh penjaga. Qin Yichan melepaskan pria kecil itu ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bayi ulat sutra itu tiba-tiba melompat ke udara dan melompat ke telapak tangan Feng Nianwu. Setelah menggosok kepalanya sebentar, dia bersembunyi di balik bahu Feng Nianwu, menghalangi Qin Yichan seperti anaga dengan taring. Anak kecil, kamu sudah kelaparan selama bertahun-tahun, kan? Ini kamu. Meskipun Feng Nianwu membunuh separuh hidupnya dan merampok serta menculiknya adalah hal yang biasa, dia memperlakukan sesama klannya, terutama generasi mudanya, sebagai orang tua yang baik hati. Feng Nianwu mengeluarkan buah dewa dan memberikannya kepada bayi ulat sutra. Anda harus tahu bahwa buah ilahi ini tidak kecil, mungkin memiliki kepalaan, dan bayi ulat sutra emas tidak sebesar kaki Qin Yichan. Namun di hadapan buah dewa yang diserahkan, bayi ulat sutra itu langsung membuka mulutnya, dengan bersenandung, dan dapat melihat buah dewa melonjak di tubuhnya. Lapar gelombang. Bayi ulat sutra memang menyedihkan. Bagi makhluk yang lapar terkadang mereka bisa bertahan lebih lama tanpa makan. Namun selama mereka makan satu gigitan, nafsu makannya benar-benar lega. Hei, kita masih menyimpannya di sini. Makan pelan-pelan, bisakah kamu mencernanya dalam satu gigitan? Ke Tiangxuan dan Changmang Monarch juga menyukai roh penjaga Ratu Matahari Surgawi. Tentunya karena misteri dan kekuatan roh penjaga ini. Dan Putri Wenxing dan Hua Daoru benar-benar tidak mencintai makhluk-makhluk cantik itu. Untuk sementara waktu, semua buah ilahi diberikan kepada bayi ulat sutra. Adegan ini membuat Demon Yuekong ingin menangis tanpa air mata. Apakah Anda lupa siapa yang baru saja melindungi Anda dari angin dan hujan di ruang dan waktu yang bergolak? Setelah makan dengan rakus, bayi ulat sutra itu cegukan, dan kemudian ia tampak meregangkan pinggangnya, dan tubuh yang lembut dan kemasan itu menggeliat untuk beberapa saat. Seolah-olah Anda akan turun. Terlihat jelas bahwa perut ulat sutra ditopang oleh buah dewa yang bundar karena baru saja ditelan seluruhnya, dan itu sangat datar. Qin Yichan kaget sebentar. Apakah ini sudah dicerna? Dan pada saat peregangan ini, tubuh bayi ulat sutra jelas telah tumbuh kembali. Semuanya sangat cepat. Qin Yichan bahkan tidak bisa merasakan pelanggaran sekecil apapun jika dia bahkan tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Bayi ulat sutra itu telah menjadi sebesar setengah kaki, berbaring malas di bahu Feng Nianwu, yang sangat mencintainya. Tetapi Qin Yichan masih terkejut. Penatuan Yanwu, roh penjaga ini,
Apakah seperti ini? Faktanya, Qin Yichen ingin mengatakan, apakah itu sangat lemah? Dia baru saja mengambilnya, dan bahkan seekor hewan liar mengibas-ngibaskan ekornya. Ke Qin Yichen, itu seperti memegang rumput penyetel di wajahnya. Qin Yichen memperkirakan bahwa roh penjaga hanya tentang kekuatan para dewa sekarang. Setelah memakan rumput dewa yang merawat buah dewa, itu jelas telah meningkat, tapi masih terlalu lemah. Feng Nianwu melirik bayi ulat sutra, yang tampak mengantuk ketika kenyang, tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alis peraknya. Aku juga tidak tahu. Feng Nianwu mengelus janggut perak dan mengenang. Saya telah membaca sejarah manusia sebelumnya. Ketika Tianxun Yang dan Fang Niulang menikah, Dewa Surga memimpin pernikahan tersebut, dan tentu saja ada juga catatannya. Tapi roh penjaga yang dikirim pada saat itu hanyalah cahaya dewa. Itu seperti kunang-kunang yang mengambang di samping Tianxun Yang. Dan kemudian ketika aku besar bersama permaisuri Tianxun, ada catatan tentang roh penjaga, ada lukisan kupu-kupu dewa, dan bahkan lukisan gadis bersayap kupu-kupu. Bahkan mulai sekarang, makhluk kecil ini akan berubah menjadi Tianxun Yang, berbuat baik untuk Tianxun Yang dalam umat manusia dan membantu suku. Apalagi Feng Nianwu menemukan ini dari beberapa sisa, sedangkan roh penjaga saat itu, dia tidak tahu. Qin Yichen juga mengerutkan kening. Itu tidak mungkin ulat sutra, kan? Melihat bayi ulat sutra yang sudah mulai tertidur, Qin Yichen tiba-tiba menyala. Apakah dia babi? Makan saat Anda bangun, dan tidur saat Anda kenyang. Bukankah ini babi? Qin Yichen tampak cukup percaya diri dengan spekulasinya sendiri. Dan seruan ini membuat bayi ulat sutra yang tertidur tiba-tiba berdiri dan mengepung lagi, seperti naga dan ular yang meringkik. Kamu adalah babi. Seluruh keluargamu adalah babi. 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 Putri Wenqing dan Ke Tiangxuan canggung, dan dalam keputusasaan, yang pertama hanya bisa menamparkan Qin Yichen di belakang kepala. Feng Nianwu juga menggosok bayi ulat sutra itu, dan melegakan. Hei, anak kecil, jangan perhatikan dia. Dia hanya kayu dan tidak bisa bicara.